Terkait dengan Amerika Serikat yang mendapatkan akses penuh tarif 0%. Nah, ini menunjukkan apa sih Mbak yang kita bisa cermati gitu? Apakah memang ini artinya menunjukkan sinyal lemahnya negosiasi bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat khusus dalam konteks ekonomi? Sebenarnya kalau tarif bebas hambatan persis itu mungkin kita dari Vietnam juga hal yang sama ya. Tapi yang perlu kita catat bedanya mungkin kita dengan Vietnam itu memang impor dari Amerika jauh lebih sedikit dibandingkan kita. Sementara kita itu ekspor dan impor itu lumayan berimbang ya. Jadi yang perlu dicermati apakah kemudian barang-barang serbuan dari Amerika ini yang akan masuk ke kita akan seperti apa ya? Karena kalau kita lihat mungkin Sasa boleh saya sebutin kalau ada barang-barang yang memang tarifnya sangat tinggi ya. Kalau kita paling tinggi dari barang impor ke kita itu minuman keras itu sekitar 150% tarifnya. 150%. Kemudian kendaraan itu ada kendaraan golf, kendaraan berbagian diesel. Ini lebih mungkin kendaraan-kendaraan yang khusus ya. Itu sekitar 50-40%, kemudian ada tembakau, kemudian ada kendaraan berat, itu yang tarifnya lumayan tinggi ya, kita memberikan tarif lumayan tinggi ke produk-produk Amerika karena sebuah negara kan pasti akan punya kebijakan sendiri. Mungkin kalau miras wajar karena di sini kan juga peredarnya sangat terbatas. Tembakau kita juga harus melindungi petani, yang kendaraannya itu yang juga mungkin kita sedang menggerakkan dari nasional itu yang perlu diwaspadai. Kalau kemudian ini tarifnya 0%, apakah ini nanti akan begitu? Kita mungkin bertanya nanti semoga ada penjelasannya kah berlaku ke 0% semua karena kalau berlaku 0% agak berat ya, terutama mungkin yang perlu dipertanyakan apakah negara lain juga nanti tidak akan protes karena kita 0% mungkin berhadapan dengan negara-negara yang tarifnya tinggi mungkin meminta hal yang sama dan mungkin yaitu dengan apa kita harus lihat mungkin detail lagi barang yang head to head dengan industri dalam kita dengan yang akan masuk ke kita dari Amerika ya. Kalau saya sebenarnya lebih ke kalau kemudian banyak sekali dari produk-produk pertanian kita yang mungkin harus berhadapan itu saya lebih jangka panjangnya mungkin ya ke kayak swasembada target swasembada pangannya seperti apa sih ada roadmapnya ke depan seperti apa kalau impor minyak memang kan kita sebenarnya juga memang banyak impornya sangat tinggi ya jadi kalau wajar kemudian kalau mungkin Amerika meminta Indonesia membeli lebih banyak karena Amerika pun banyak banget membeli dari CPO kita ya dari hal soal minyak yang perlu diperhatikan juga nanti kalau kemudian pertarungan nih yang dulu sempat ramai itu harus bioetanol ya apakah dengan gula mungkin gula Amerika masuk kita bioetanol kita nanti bagaimana program dari biofuel juga ya biofuel sama apakah sawit kita dengan kemudian dengan mereka head to headnya akan sama itu yang mungkin agak dampaknya mungkin tidak akan dalam pendek ya mungkin kita akan melihat jangka panjang akan seperti apa sih. Tadi kan dikatakan bahwa memang Indonesia cukup banyak mengimpor minyak dari luar negeri dan utamanya Amerika Serikat minta supaya lebih banyak lagi impor dari Amerika Serikat tapi melihat mungkin dari segi data-datanya Mbak Esa selama ini mungkin juga Indonesia cukup banyak impor misalkan dari Timur Tengah. Nanti apakah ada dampak-dampak Mbak mungkin dari segi harga ataupun mungkin dari segi karakteristik jika nanti ada perubahan asal impor? Ya pastinya ya karena dengan kita kan mungkin dari ketika menambah pasokan dari A akan mengurangi pasokan B kalau kemudian demand-nya tidak naik ya itu yang mungkin diperhatikan karena kita memang Timur Tengah lumayan besar ya jadi apakah dengan LNG misalnya dari Amerika yang langsung masuk di porsi mana lagi mungkin impor yang dikurangi nah dengan nanti negosiasi dengan negara-negara ini pun mereka juga mungkin akan merasa loh nanti kita jadi defisit nih sama dengan Indonesia ya kalau kita lihat sebenarnya mungkin impor yang paling besar dari Amerika tuh kedelai, kemudian butana, propana itu untuk LNG, ada minyak bumi mentah, kemudian ada ampas, limbah penyulingan pembuatan bir, ada soal pesawat terbang, pulp gitu ya. Ini yang sangat besar. Sementara sebenarnya yang menarik itu ada dari lonjakan pertumbuhan itu dari kayak kacang polong, pistachio itu konsumsi ya sebenarnya dari produk-produk konsumsi ya. Dan juga ada benang ini sementara kita di dalam negeri juga ada produsen sendiri ini yang
mungkin saya harapnya nanti ketika sudah kembali tim negosiasi kita akan duduk bersama dengan mungkin Kadin, dengan pengusaha kita untuk membahas jangan sampai kemudian dari yang sudah disepakati ini akan merusak roadmap industri ataupun pertanian kita ke depan gitu. Tentunya kita masih menantikan ya Mbak, seperti apa kelanjutan negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, rincian-rinciannya seperti apa, karena tadi tujuannya adalah supaya kita bisa membuka peluang ataupun akses pasar lebih luas lagi, bukan justru menekan industri dari dalam negeri. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami di pagi hari ini, ekonomis CNBC Indonesia Research. Maya Soro, saya selalu untuk Anda, Mbak Isa. Terima kasih Pak Sasa.